Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Cahaya Caruban Nagari, kembali lagi di Petatah Petitih Kanjeng Sunan Gunung Jati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu petatah petitih yang begitu luar biasa, yang patut untuk kita renungi bersama, sehingga makna yang mendalam yang telah disampaikan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati betul-betul masuk ke dalam alam pikiran kita dan juga hati kita. Ya, petatah petitih tersebut berbunyi, sugih ora rerawat, melarat ora kegulat. Dalam pembahasan ini, tentu paling tidak ada dua tahapan yang harus kita fahami. Yang pertama adalah sugih ora rerawat. Ketika kita menjadi orang yang kaya, yang pertama yang harus kita fahami adalah bahwa kekayaan yang ada pada diri kita itu secara hakikat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan anugerahnya kepada seseorang, diberikan kelapangan rezeki, diberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan rezeki, sehingga pada akhirnya menjadi orang yang kaya. Jika Allah tidak memberikan izin tersebut, maka seseorang tidak akan bisa menjadi orang yang kaya. Hal ini harus patut difahami, sehingga kita nanti akan memahami bahwa ketika Allah memberikan kekayaan kepada kita, ada maksud dan tujuan, ada amanah yang kita emban, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, tentunya dengan kekayaan yang kita miliki. Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati begitu sangat jeli sekali ketika menyampaikan hal ini, karena memang berabad-abad yang lalu, mungkin sampai dengan kapanpun, problematika yang muncul adalah ketimpangan secara ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kajian ini tentu seseorang untuk bisa berusaha menjadi orang yang dermawan, orang yang murah, orang yang mudah untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada satu kewajiban, misalnya seorang yang sudah pada tahapan tertentu, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Setelah itu baru kemudian ada sedekah, ada infak, ada hibah, ada wakaf dan lain sebagainya. Ini tentu bisa dilakukan oleh orang-orang yang kaya tersebut. Ketika kita pengen menjadi orang yang dermawan, ada satu motivasi, ada satu substansi yang pernah Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau pernah menyampaikan, ya Aliyu, as-sakhiyu qoribun minallah. Wahai Ali, orang yang dermawan itu adalah orang yang dekat dari Allah. Qoribun min rahmatih, dekat juga dari rahmat Allah. Ba'idun min azabih, jauh dari siksaan Allah. Tetapi sebaliknya, ketika misalkan tidak menjadi orang yang dermawan, bakhil, dia hanya mementingkan diri sendiri saja, tanpa ada kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakatnya, padahal dia sangat mampu untuk melakukan sesuatu dengan kekayaannya. Ada sebuah ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, yang patut untuk kita pelajari, kita bisa mengambil i'tibar dari kalimat yang Rasulullah sampaikan kepada Sayyidina Ali.
Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun min rahmatih, qaribun min azabih. Ternyata kebalikannya daripada dermawan. Orang yang bakhil itu adalah orang yang jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, dan dekat daripada siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Untuk itu, mari kita coba renungi bersama betapa kemudahan yang Allah berikan ini kepada kita menjadi seseorang yang mempunyai kemampuan dalam urusan finansial. Kita bisa melakukan sesuatu untuk bisa membangun bangsa dan negara. Kita juga bisa mensiarkan agama ini. Kita juga bisa melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Kita bisa menolong dalam urusan pendidikan misalkan, dalam urusan-urusan perekonomian misalnya, dan banyak hal-hal yang lain yang bisa dilakukan ketika kita menjadi orang yang sugih ora rerawan. Dia tidak hanya memikirkan dirinya, dia tidak hanya memikirkan keluarganya saja, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang dia temui, ketika dia mampu untuk membantunya, maka tidak berat untuk membantu. Kanjeng Nabi pun pernah berandai-andai. Andai saja, kata beliau, aku diberikan emas sebesar gunung, maka aku akan pergunakan emas tersebut dalam urusan syiar Islam tidak lebih daripada 3 hari. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya Rasulullah SAW dalam memaknai material atau finansial yang dimiliki. Para pemirsa, sahabat Cahaya Caruban Nagari dimanapun berada. Dan yang kedua adalah melarat ora gegulat. Ketika kita menjadi orang yang tidak kaya atau menjadi orang yang miskin atau fakir, maka tetap ada satu kewajiban bagi diri kita agar terus bekerja, agar terus berusaha, tidak menjadi beban orang lain, tidak pernah mengandalkan orang lain, dan terus semangat di dalam menciptakan dirinya menjadi orang yang berdaya. Dia pada akhirnya tidak kemudian mempunyai keyakinan yang sempit terhadap Tuhannya. Dia betul-betul yakin bahwa kemelaratan yang dimiliki olehnya itu adalah sebuah takdir yang merupakan ujian yang Allah berikan kepadanya. Maka jawabannya harus bersabar. Ketika kita bisa bersabar atas kemelaratan yang kita miliki itu, bukankah kita memahami bahwa orang-orang yang bersabar itu bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Maka dari itu, kemelaratan yang ada pada diri kita ini adalah merupakan satu ujian juga bagi kita. Sama seperti kekayaan yang dimiliki, itu pun adalah merupakan ujian. Tentunya dengan peran yang berbeda. Yang satu diberikan ujian dengan kekayaannya, dan yang satunya lagi diberikan ujian dengan kemiskinannya. Ketika Allah sudah takdirkan kita menjadi orang yang miskin, maka kuatkan hati kita. Percayalah bahwa Allah sayang terhadap diri kita. Tentu kita mempunyai kewajiban yang sangat ringan dibandingkan dengan orang yang kaya. Kemiskinan yang kita miliki tentu ini menjadi sebuah kekuatan yang harus ada pada diri kita. Kita yakini betul bahwa kefakiran yang kita miliki itu adalah minallah juga, dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak menundukkan kepalanya, tidak menghinakan dirinya di hadapan orang-orang, tidak menjadi peminta-minta,
tidak menjadi beban orang lain, dan terus bekerja. Inilah petata petitih Kanjeng Sunan Gunung Jati, sugih ora rerawat, melarat ora begulat. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya dan yang dermawan, dan ketika menjadi orang yang melarat, menjadi orang yang melarat tetap memiliki sebuah kehormatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.